Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zulia Maharni, NIM 44. Di sini saya akan menjelaskan Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku umumnya sudah berupa kormus, yang dimana sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Perkembangbiakannya melalui spora. Daunnya berupa daun muda yang menggulung. Hidupnya di daratan pada tempat-tempat yang basah atau lembab. Selanjutnya, di permukaan bagian bawah, daun yang telah dewasa seringkali didapati bintik-bintik yang dinamai sorus. Di dalam sorus terdapat kotak spora atau sporangium yang dilindungi oleh suatu selaput yang disebut indusium. Selanjutnya, sel-sel sporangium berdinding tebal dan membentuk cincin yang disebut anulus. Anulus ini akan mengerut dan sporangium akan pecah jika terjadi kekeringan dan akan tersebar, di mana tumbuhan paku ini mempunyai 4 struktur utama, yaitu lapisan pelindung sel, embrio multiseluler, kutikula, dan yang keempat yaitu sistem pembuluh angkut. Adapun sporofitnya lebih dominan daripada gametofitnya. Selanjutnya, klasifikasi dari Pteridophyta diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu Silopithene atau paku purba, yang kedua Lycopodidae atau paku kawat, yang ketiga Equisetae atau paku ekor kuda, dan yang keempat Felicinae atau paku sejati. Di mana kita akan menjelaskan klasifikasi yang pertama, yaitu Silopithene atau paku purba. Di mana ciri-cirinya yaitu banyak dari jenis tumbuhan paku purba ini telah menjadi fosil, di mana marga yang masih hidup adalah Silotum atau Mesipteris. Kelas Silotum termasuk tumbuhan paku tingkat rendah. Sporofitnya tumbuh tidak mempunyai akar sejati tetapi masih berupa rhizoid. Selanjutnya, batangnya sering tidak berdaun sehingga disebut sebagai paku telanjang. Yang keenam itu ya, sporangiumnya tunggal, terletak di ujung cabang atau ketiak daun. Contohnya Pseudoporagnos cragil dan Silotum triquetrum. Adapun contoh dari paku purba tadi yaitu terdapat pada gambar, yaitu Rhynia major dan Silotum, di mana bentuknya hampir mirip. Yang klasifikasi kedua, Lycopodidae atau paku kawat, di mana ciri-cirinya sudah memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini berupa tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah, di mana tumbuhan ini juga memiliki batang kecil dengan percabangan menggarpu atau dikotomi. Selanjutnya, daunnya banyak, berukuran kecil, tersusun dalam lingkaran atau berhadapan. Selanjutnya yaitu sporangiumnya dihasilkan secara tunggal, terletak pada ketiak daun. Daun yang fertil terdapat pada ujung cabang yang disebut sporofil. Kumpulan sporofilnya ini disebut strobilus, yaitu struktur penghasil spora yang menyerupai kerucut, di mana contohnya yaitu Lycopodium atau paku kawat dan Selaginella atau paku rane. Contohnya terdapat pada gambar PPT. Klasifikasi yang ketiga yaitu Equisetae atau paku ekor kuda, di mana ciri-cirinya tumbuh di tempat-tempat yang lembab.
Ujung batangnya umum ditemui sporofil atau bagian penghasil spora yang membentuk kerucut, sehingga mirip dengan ekor kuda, di mana kelompok ini batangnya berus atau berbuku dan berongga. Kemudian daun kecil-kecil seperti sirsak terletak pada melingkar pada buku-buku. Yang selanjutnya, sporangiumnya melekat pada sporofil yang berbentuk perisai dan bertangkai. Sporofil, di mana sporofil ini tersusun menjadi stronilus yang letaknya di ujung percabangan. Spora yang dihasilkan mempunyai bentuk yang sama, dilengkapi dengan 4 ekor atau elatera. Contohnya tumbuhan Equisetum sp dan Rhinia elegans. Jadi gambar Equisetum terdapat pada PPT. Selanjutnya, klasifikasi yang keempat ini yaitu Felicinae atau paku sejati, di mana ciri-cirinya yaitu bersifat higrofit, banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh dan lembab, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi mulai dari yang kecil hingga yang tinggi menjulang seperti pohon. Pada bagian batangnya, sebagian daun tertutup oleh suatu lapisan rambut berbentuk sisik. Selanjutnya, tumbuhan paku sejati ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tumbuhan paku tanah dan tumbuhan paku air. Contohnya, pada tumbuhan paku tanah adalah suplir atau Adiantum trapeziforme dan tumbuhan paku sarang burung atau Asplentum nidus yang bersifat epifit. Adapun contoh gambarnya yaitu seperti terdapat pada PPT, di mana yang umum kita temui yaitu Adiantum sp atau tumbuhan suplir. Selanjutnya, berdasarkan jenis spora pada tumbuhan paku ini dibagi menjadi 3, yaitu paku homospor, di mana pelaku yang menghasilkan spora yang sama. Contohnya Adiantum cuneatum, Pteris ensiformis, dan Lycopodium cernum. Yang kedua, paku heterospor, di mana paku ini menghasilkan spora besar atau makrospora dan spora yang kecil atau mikrospora. Contohnya Salvina natans atau paku sampan dan Selaginella wildenoi atau paku rane. Dan yang ketiga yaitu paku peralihan, di mana paku ini menghasilkan spora dalam bentuk dan ukuran yang sama, namun jenis kelaminnya berbeda. Contohnya Equisetum debile atau paku ekor kuda. Baik, untuk yang selanjutnya, manfaat dari tumbuhan paku ini atau Pteridophyta, di mana umumnya digunakan sebagai tanaman hias, misalnya pada suplir, paku menjangan, paku tiang atau Alsopila, dan paku sarang burung atau Aplenium nidus. Selanjutnya, tumbuhan paku ini digunakan untuk bahan dasar obat antidiuretika atau beser, misalnya Lycopodium atau paku kawat. Selanjutnya, tumbuhan paku ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai lalap dan sayuran, misalnya semanggi dan paku garuda atau Pteris sp. Tumbuhan paku ini juga digunakan sebagai pupuk hijau yang dapat menyuburkan tanah pertanian, misalnya Azolla pinta, di mana daun ini tumbuhan ini bersimbiosis dengan alga biru atau Anabaena ozolae yang dapat mengikat nitrogen dari udara. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai bahan baku batu bara, di mana endapan atau sedimen
dari tumbuhan baku yang telah mati dan memfosil akan menjadi batu bara yang berwarna gelap dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan Pteridophyta dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.